Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Kurniawati, mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga tahun angkatan 2020. Akan menyampaikan tentang penugasan akhlak tasawuf UAS 2020 semester 1. Yang pertama tentang hub, yang kedua tentang ta'awun dan itsar, dan yang ketiga adalah peran tasawuf di zaman modern. Yang pertama hub, yaitu mencintai atau cinta. Lawan katanya ada ba'dun, yang artinya membenci. Menurut Al-Qusairi, mahabbah yaitu keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikan kemutlakannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Lalu yang dicintai itu juga menyatakan cinta yang dikasihinya, dan seseorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hub dibagi menjadi dua, yaitu cinta akhirat dan cinta dunia. Indikator mahabbah yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenci sifat yang melawannya. 2. Menyerahkan diri kepada yang dikasihinya. 3. Mengosongkan hati pada yang dikasihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan mahabbah ada 3, yaitu tingkat awam, syidik, dan arif yang tertinggi. Adapun tahapannya yaitu yang pertama mengenal, kedua menyebut, ketiga melebur, keempat menyatu, yang dilakukan secara konsisten tidak hanya sekali 2 kali. Adapun alat yang berhubungan dengan Tuhan yaitu ada asyiru, ar-ruh jiwa, dan qalbun hati. Terbentuknya manusia dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian menjadilah ruh tersebut. Tokoh hub yaitu Robiah al-Awaliyah, tokoh sufi adawiyah, terlahir sederhana, tidak rakus dengan harta tahta dan keindahan dunia, dan juga tidak mau diberi jika bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ta'awun, secara bahasa yaitu tolong menolong kepada umat muslim, dalam arti luas tidak memandang siapapun yang ditolong dan apa latar belakangnya. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh siksa Allah amat pedih. Manfaat ta'awun yaitu memperingan pekerjaan, tumbuhnya perasaan terhadap sesama saudara, bukti cinta dari kebaikan, buah dari banyak kebajikan dan keimanan, menghilangkan perasaan hasad dan dengki, dan juga jalan menuju surga. Dampak positifnya yaitu menyempurnakan pekerjaan, dakwah akan lebih sempurna dan tersebar, melahirkan cinta dan kasih, menepis berbagai fitnah. Cara mewujudkan sifat ta'awun yaitu mengerti masalah khilaf, menjauhi penyakit hati, mensosialisasikan hadis Nabi, memperbaiki hubungan sesama muslim, membiasakan diri ringan tangan atau memberi. Selanjutnya ada itsar. Itsar yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, seperti dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasun. Dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Keutamaan itsar yaitu akan dicintai Allah, akan dicintai manusia, akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, dilepaskan dari kesusahan, akan tumbuh ikatan ukhuwah yang kuat dan erat antara sesama umat muslim. Peran akhlak tasawuf di zaman modern yaitu kehidupan masyarakat saat ini tumbuh dan berkembang dengan sifat materialistis dan hedonisme. Individualisme, kapitalis, dan lunturnya nilai kemanusiaan adalah hal yang amat langka saat ini, yang sangat bermasalah. Kemudian akhlak tasawuf hadir sepanjang masa dari zaman Nabi hingga saat ini, yaitu mempengaruhi secara signifikan masalah tersebut, yang mana masalah tentang penyakit sosial ini, hadirnya akhlak tasawuf menjadikan seseorang menjadi bijaksana, arif, dan profesional karena memberikan nilai spiritual dan sosial yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada perkembangan ilmu tauhid klasik ke modern, terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik terjadi pada 650 Masehi sama dengan 1250 Masehi dengan 2 fase, yaitu kemajuan dan kemunduran. Terjadilah ekspansi dan integrasi. Di fase kemajuan melahirkan ulama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah. Kemudian ada periode pertengahan yang terjadi pada 1250 sampai dengan 1800 Masehi, yaitu terjadi kemajuan yang ditandai dengan
desentralisasi dan disintegrasi. Kemudian jatuhnya 3 kerajaan besar dimulainya menjadi fase kemunduran, yaitu kerajaan Ottoman Turki, ada kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Yang terakhir ada periode modern. Periode ini muncul karena ilmu kalam tentang teologi Islam yang membahas ketuhanan pokok teologis, karena terjadi penyimpangan di ilmu kalam fase klasik yang jauh dari misinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.